Halo Leo, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang dia. Dia seseorang yang begitu sangat tertarik kepada kamu. Kita lihat di sini, seperti apa itu ceritanya. Tapi ingat buat Leo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, baik Leo. Sebelum aku shuffle kartunya, aku doakan buat Leo semuanya semoga selalu bahagia, sehat, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, baik kita shuffle kartunya buat Leo. Kita akan lihat di sini siapa dia. Seseorang yang begitu sangat tertarik kepada kamu. Siapa dia? Seseorang yang begitu tertarik kepada kamu. Oke. Di sini ada Aries, Leo, Sagi. Zodiak yang mungkin akan terkoneksi dengan kamu. Taurus, Virgo, Capri. Oke, masih Taurus, Virgo, Capri. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, tapi di sini semua terlihat ya, semua zodiak ada. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Taurus, Virgo, Capri. Semua zodiak ada di sini. Aku lihat ya. Nah, buat Leo, ini energi banyak orang, bacaan secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini hanyalah sebuah hiburan bagi kamu ya. Apalagi bagi kamu yang sudah menikah, yang memiliki hubungan dengan pasangannya baik-baik aja, abaikan aja readingan ini. Oke. Tidak perlu kamu yakini ataupun tidak harus kamu percaya ya. Oke, ini buat orang yang hanya yang membutuhkan readingan ini. Oke. Oh, maaf sekali. Oke, bentar ya. Nah, di sini kita bercerita tentang seseorang yang begitu sangat tertarik kepada kamu. Di bottom of the deck-nya kamu, aku melihat di sini ada suatu kondisi kamu akan merasa sukses, ya, bahagia. Kamu merasa menang di sini, mendapatkan apa yang sudah kamu harapkan selama ini. Atau bisa dikatakan, kamu menyukai seseorang nih, gitu ya. Tapi mungkin selama ini masih kamu pendam, karena kamu malu untuk mengungkapkan sendiri. Kamu menunggu dia yang mengungkapkan gitu ya. Dan ternyata ya harapan kamu itu bisa saja terlihat nyata dan terwujud begini. Ya, oke, buat Leo. Nah, semoga apapun di sini yang kamu inginkan sebelumnya bisa akan kamu dapatkan. Karena di sini ada gambaran seakan-akan kamu akan diberikan sebuah peluang atau kesempatan, di mana disitulah yang kebahagiaan yang ingin kamu dapatkan. Dan akhirnya ya terwujud begitu. Oke. Nah, kita akan lihat di sini seseorang itu yang akan begitu sangat tertarik kepada kamu. Siapa dia? Dia ini adalah seseorang yang bisa dikatakan membawa suatu energi positif kepada kamu. Dalam hal apa? The High Priestess di sini adalah suatu gambaran di mana seseorang yang memiliki sisi spiritual yang begitu kuat, yang begitu baik begitu ya. Dan di sini dia seperti bisa membawa kamu selalu ke arah yang positif. Intinya mungkin atau sebaliknya ya, karena di sini juga bisa vice versa ya energinya. Bisa saja ini energi kamu yang kebaca ataupun dia yang kebaca di sini ya. Nah, itu yang kita katakan tadi, di mana seseorang ini yang begitu sangat tertarik kepada kamu. Karena dia beranggapan bahwa kamu itu bisa membawa dia ke jalan, mungkin ke jalan kebenaran begitu. Dari sisi spiritualnya, kamu ataupun dia, ya, dia merasa banyak perbaikan-perbaikan dalam hidupnya dia ataupun kamu di sini. Yang mungkin dulunya dia
jarang beribadah, atau jarang membuat kebaikan gitu ya. Mungkin selama ini dia selalu mementingkan kehidupannya dia, tanpa pernah memikirkan orang di sekelilingnya. Tapi saat ini setelah mengenal kamu, ataupun sebaliknya, kehidupan itu berubah. Dia menjadi orang yang lebih baik. Dia orang yang menjadi taat dengan keyakinannya. Dia menjadi seseorang yang ibadahnya mungkin, tidak bolong-bolong lagi, begitu. Nah itu positifnya dia ataupun kamu di sini. Maka sehingga dengan adanya energi itu, banyak kebaikan di sana, akhirnya dia sangat tertarik kepada kamu. Mungkin dia di awalnya juga melihat ya, bahwa kamu itu seorang yang, memiliki keyakinan yang begitu kuat ya kepada sisi spiritual kamu. Makanya dia begitu tertarik kepada kamu, dan dia juga punya tujuan untuk bisa merubah diri dia, ternyata itu juga bisa ya. Nah, ternyata itu terjadi kepada diri dia, ya. Oke, boleh ya. Apalagi di sini? Aku melihat di sini ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini menggambarkan seorang ratu ya, ataupun di sini ada energi feminim. Di mana seseorang itu begitu kuat terhadap kamu atau sebaliknya di sini. Atau bisa dikatakan, kamu itu adalah orang yang dia cari selama ini. Kenapa? Dia dia itu beranggapan kamu itu mapan dalam segala hal. Dia menganggap kamu itu orang yang bisa menghidupi dia, bisa melindungi dia. Karena secara kamu memiliki semuanya, itu yang dipikirkan. Bukan karena apa ya? Karena suatu hal ya, yang diinginkan itu karena ada suatu alasan. Alasannya itu dia. Mungkin bisa dikatakan dia yang memanfaatkan kamu, begitu. Itu yang aku lihat ya, buat Leo. Nah, karena di sini banyak ular ya. Ular ini bisa dikatakan orang yang begitu licik, yang ada berada di sekeliling kamu. Atau bisa dikatakan orang yang akan terkoneksi dengan kamu itu, orang yang begitu sangat tertarik kepada kamu itu karena materi ataupun karena finansial. Itu yang dicarinya dia. Karena melihat kamu itu seseorang yang memiliki semuanya, ataupun orang yang bekerja keras, ataupun orang yang berkarir ya. Kamu yang mungkin memiliki banyak perusahaan ataupun ya, cuan kamu lah ya. Makanya di situ dia melihat bahwa kamu itu bisa mungkin untuk membahagiakan dia nantinya, gitu. Itu yang aku lihat ya, buat Leo. Nah, di sini juga ada Knight of Pentacles. Ada seseorang di sini yang begitu sangat tertarik kepada kamu. Bisa dikatakan orang ini bekerja keras juga ya, dia yang bekerja keras. Atau dia begitu kuat ya energinya untuk bisa menjadi orang sukses agar banyak orang yang akan menyukainya dia. Atau dia ingin menunjukkan kepada kamu bahwa aku ini bisa, bahwa aku mampu untuk menghidupi kamu. Karena di sini aku sudah berjuang untuk finansial aku ataupun untuk karir aku, untuk pekerjaan aku. Gitu. Setengah orang kan ada nih yang seperti mungkin sebelumnya ya, dia hanya memanfaatkan kamu, tapi dia di sini berjuang untuk mendapatkan kamu. Berjuang dulu nih dia untuk menghidupi, maksudnya untuk mencukupi semua kebutuhannya dia ataupun mencukupilah masalah finansialnya dia agar dia bisa membahagiakan kamu nantinya. Di sini, ini ada orang itu seperti itu ya. Makanya jika dia benar-benar tulus sama kamu, dia cinta sama kamu, dia akan perjuangkan semuanya untuk kamu. Dia akan berikan semua yang dia miliki buat kamu di sini. Oke. Tapi ya jika kamu aja nih yang berjuang, dia tidak ada apa-apanya ya. Ya udahlah, artinya dia bukan yang terbaik buat kamu. Jadi kamu harus juga bisa melihat ya, orang-orang yang akan datang kepada kamu itu. Tidak harus semua itu kamu terima. Jangan karena aku itu tidak punya pasangan, Kak. Ya apa salahnya aku menjalin hubungan dengan dia? Aku tahu kok dia memanfaatkan aku. Aku tahu kok dia egois begini begitu ya, tapi kamu tetap juga bertahan. Nah, itu namanya membunuh diri kamu. Membunuh hati kamu dan perasaan kamu. Ya, itu. Buat Leo. Di sini ada Six of Cup. Nah, ini aku melihat di sini ada gambaran orang di masa lalu. Orang di masa lalu yang mungkin begitu sangat tertarik kepada kamu saat ini.
Kenapa aku katakan seperti itu? Mungkin setelah kamu terpisah dari dia, dia tidak melihat pesona dan kelebihan kamu, daya tarik kamu. Justru setelah dia meninggalkan kamu, itu baru dia lihat, ternyata kamu yang cantik juga ya, ternyata kamu begini ya, ternyata kamu begitu ya, membuat aku sangat tertarik kepada kamu, membuat aku menyesali sudah meninggalkan kamu. Nah, begitu. Itu yang terlihat di sini. Dari Lia ya, Leo. Nah, oke. Leo, itu sebagian dari dia. Orang yang di masa lalu, yang begitu sangat ingin mendekat ke kamu kembali. Karena dia merasa juga apakah dia juga merasa sengsara tanpa kamu, ataupun dia merasa sedih tanpa kamu, ataukah dia merasa tidak bisa terpisah dari kamu ya. Makanya dia sekarang mulai tertarik kepada kamu. Apakah dia memang karena melihat kamu itu seseorang yang cantik, ganteng, yang sudah memiliki semuanya. Ternyata ada penyesalan dalam dirinya dia. Itu gambaran dari 6 cup ini ya. Oke. Di sini juga ada Five of Swords. Nah, ada seseorang di sini sepertinya yang kayak apa ya? Kayak mencari sesuatu lah. Dia itu mencari sesuatu untuk hidupnya dia. Intinya dia melihat ada di diri kamu. Ya mungkin dia beranggapan kamulah yang bisa untuk membahagiakannya dia. Dia beranggapan kamu itu orang yang baik, orang yang pengertian, orang yang mengerti tentang dirinya dia. Ataukah di sini kamu dengan dia hanya berteman dulunya, atau di awal masa dulu kamu berteman dan akhirnya rasa itu muncul. Setelah sekian lama kamu jalin hubungan, akhirnya muncul rasa itu. Itu yang membuat dia merasa bahwa, ya aku sangat tertarik ternyata kepada kamu. Ya, begitu. Oke. Nah, buat Leo, kita di sini ada pesan ya buat kamu. Pesan buat kamu. Buat Leo, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi ketua person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Kita akan shuffle kartunya. Pesan buat Leo. Oke. Kita lihat yang pertama ya. Di sini ada jodoh. Ada jodoh. Setelah kamu pergi, aku menjadi sadar bahwa orang baik akan bersanding dengan orang baik pula. Nah, ini ada kondisi di mana awalnya dulu kamu sudah menjalin hubungan, tapi ya mungkin apakah dia mengkhianati kamu, apakah dia meninggalkan kamu. Ya, artinya memang awal kamu sulit untuk melepaskan dia. Tapi akhirnya lama-kelamaan kamu menyadari, artinya dia bukan yang terbaik buat kamu. Ternyata jodoh aku mungkin akan lebih baik dari kamu nantinya. Itu yang harus kamu rasakan ya. Karena jika kamu masih berpikir bahwa, wah aku nggak terima nih ditinggalin, aku nggak terima dikhianati, kamu itu jodoh aku gitu ya. Nggak juga harus bisa seperti itu ya. Intinya jodoh itu sudah diatur. Kadangkala kita ditemukan dulu nih dengan orang yang salah. Kadangkala kita ditemukan dulu dengan orang yang toksik, orang yang manipulatif gitu ya. Nah, agar apa? Agar kita bisa mengetahui bahwa apakah ya bermacam-macam orang gitu loh. Apakah aku cocok dengan dia atau tidak? Apakah dia akan bisa membahagiakan aku atau tidak? Dan akhirnya nantinya setelah kamu bertemu dengan orang yang tepat, nah disitulah kamu akan tahu cara menghargai pasangan, ya, tahu cara bagaimana mencintai, ya begitu. Gitu ya buat Leo. Nah kita lihat lagi di sini. Pesan kamu apa lagi? Kecewa. Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hambanya yang berdoa dalam harapan, meski pernah dikecewakan. Ya, semua orang itu pasti pernah dikecewakan. Tidak ada yang tidak. Coba deh kamu tanya satu-satu ya, Leo.
Nah, intinya kadang-kala orang-orang itu banyak 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 juga sih macam-macamnya. Orang itu ada yang bisa terima, ada yang bisa tidak, ada yang dia hanya obsesi gitu ya. Kalau dia obsesi pasti dia tidak tidak terima nih, dikecewakan ya, atau ditinggalkan. Tapi bagi kamu mungkin yang akan menyadari bahwa ya ternyata dia bukan yang terbaik buat aku. Artinya dia bukan jodoh aku. Nah, itu akan cepat selesainya masalah itu, ya. Jadi kekecewaan kamu itu sebenarnya, eee, harus punya alasan begitu. Kalau tidak ada alasannya jangan kamu kecewa. Ya, oke. Nah, apalagi di sini, berjiwa besar. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu karena terlalu berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Ya, ini tadi. Ini pesan buat kamu. Jika seseorang itu tidak ada kepastian, jangan kamu berharap terus-menerus terhadap dia. Ya, kamu bisa tinggalkan dia, kamu bisa lalui hidup kamu ke depannya dengan lebih baik nantinya. Jangan kamu terpaku ke orang yang mungkin tidak pernah berjuang buat kamu, ya. Sekarang saatnya kamu untuk bisa bangkit, menata hidup kamu ke depan. Jadi sekarang ini memang dituntut untuk berjiwa besar. Jika kamu bertemu dengan orang yang mungkin tidak pernah memperjuangkan kamu, oke? Gitu. Soulmate, aku mencintaimu karena alam semesta bersekutu untuk membantuku menemukanmu. Nah, inilah. Memang jika tidak jodoh, itu kamu selalu akan dipisahkan. Bagaimana caranya itu kamu pasti akan terpisah. Ya, tapi kalau jika kamu berjodoh, apapun caranya itu Tuhan akan mempertemukan kamu dengan dia, ya. Intinya kamu sabar aja, tunggu aja, jodoh kamu pasti akan ketemu, ya. Seseorang itu akan tertarik kepada kamu nantinya. Jika dia mungkin sudah ya waktunya sudah sampai gitu ya. Jika dia benar-benar melihat kamu itu orang yang pantas buat dia. Jika benar-benar dia melihat kamu itu ada kebaikan dalam hidup kamu ataupun dia nantinya ya. Dan akhirnya kamu akan ketemu dengan samanya kamu nanti. Oke. Apalagi di sini pesan buat kamu, hidup kita mulai berakhir saat kita menjadi diam tentang hal-hal yang penting. Ya, kadang kalau kita udah capek ya udahlah gitu ya. Kita pasrah aja. Karena apa? Kalau kalau kita sudah diam itu akhirnya ya artinya ya semuanya sudah berakhir begitu. Oke. Di sini apa lagi? Bagaimana aku bisa melangkah ketika aku masih mencintaimu? Aku sudah mencoba tetapi tidak ada yang sepertimu dan caramu mencintaiku sulit untuk digantikan dan kenangan kita sulit untuk aku lupakan. Inilah, jika kamu benar-benar susah untuk move on, kamu bisa berpikir. Coba kamu pikirkan berapa banyak dia mengecewakan kamu, berapa banyak dia membuat kamu sedih. Nah, berapa banyak dia membuat kamu bahagia, coba kamu hitung. Jika banyak bahagianya, ya kamu pertahankan aja rasa kamu. Tapi jika tidak, kamu harus meninggalkan dia. Dan ya akan mencari seseorang lagi yang lain nantinya. Yang akan lebih baik dari dia. Itu ya buat Leo. Jadi sebenarnya cinta itu tergantung kita juga sih. Bisa tidaknya kita kendalikan. Jangan kita terlalu baperan. Sudah tahu orangnya tidak memperjuangkan kita. Nah, kita capek-capek memperjuangkan dia. Itu juga tidak akan ketemu nantinya, ya. Seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini seseorang yang akan tertarik kepada kamu itu seperti apa? Seperti apa hubungan kamu selanjutnya dengan dia? Kita akan lihat. Oke, kita ada 3 kartu. Goyang terus ya, maaf. Ini lagi kurang konsentrasi nih. Oke. Di sini ada my beloved. Nah, kamu akan benar-benar ketemu dengan orang yang mungkin akan sangat tertarik kepada kamu dan kamu beranggapan bahwa dia adalah cinta kamu. Ya, ini menggambarkan itu. Dan di situ akan ada rasa nyaman. Dan di situ akan ada rasa percaya satu sama lain ya. Akan ada rasa di mana ya kita itu saling membutuhkan. Dan inilah akhirnya kamu menjadikan dia seorang cinta bagi kamu ya. Oke, buat Leo. Nah, di sini juga ada healing. Di mana saat kamu healing, di mana dulunya saat kamu merasakan suatu masalah dalam hubungan kamu, bisa saja kamu yang berkonflik, akhirnya dia datang lagi ke kamu. Ya, tapi kamu butuh healing dulu di sini.
untuk bisa melupakan masalah-masalah yang pernah kamu alami, ya begitu. Di sini ada kamu mencoba untuk meyakinkan diri kamu bahwa aku akan bisa bahagia walaupun tanpa dia, dan aku juga akan bahagia nantinya, dan aku yakin akan ketemu dengan orang-orang yang benar tulus kepada aku, itu harapan kamu di sini. Ya, di sini ada sebuah emosi di mana kamu juga kadang-kala terlihat sedih ya, di mana saat healing itu kamu merasa, "Kapan ya aku ketemu dengan pasangan aku? Kapan ya aku bertemu dengan orang belahan jiwa aku ya?" Itu. Ternyata di sini semua yang kamu pikirkan itu akan kamu lihat, akan ada bisa kamu raih kesempatan itu, ya, aku lihat di sini. Apapun yang sudah kamu, planning-kan, yang kamu rencanakan sebelumnya, ya semoga itu akan terwujud ya. Dan seseorang itu bisa saja akan sangat tertarik kepada kamu nantinya. Oke? Mbak Leo, mungkin itu dulu reading kita, semoga bermanfaat. Semoga ya kamu akan lebih bahagia lagi. Sampai ketemu lagi, dadah.